Sobat, Pilpres 2024 di simpang jalan dan masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden siap bertempur habis-habisan. Kalau ada isu selentingan yang mengatakan bahwa beliau punya sifat agak temperamen waktu di prajuritan, bagaimana Pak? Kalau temperamen itu ya semua tentara rata-rata. Saya pun sama, kalau lihat yang salah pasti bereaksi. Janganlah saling menjatuhkan hanya untuk kepentingan poli. Dia dari semua yang pernah muncul, kan kita melihat dari mana sepak terjang beliau selama gubernur. Pak Ganjar kemana saja, manusia itu seperti lautan manusia. Tapi coba yang lain, ada lapangan itu kosong, tapi surveinya tinggi. Debat calon presiden terakhir akan digelar malam nanti. Rencananya, debat kelima akan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Mengingat debat capres sebelumnya berlangsung sengit, bahkan cenderung memanas, debat nanti malam diprediksi akan lebih menarik karena ketiga paslon akan tampil habis-habisan. Menjelang debat capres, saya Abraham Silaban berkesempatan mewawancarai salah satu jenderal dari TNI yang memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Sobat, Pilpres 2024 di simpang jalan dan masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden siap bertempur habis-habisan untuk menuju istana. Bicara soal pertempuran, tentu saja ada strategi yang dimainkan, maka kita akan lihat strategi apa saja yang akan dijalankan oleh orang-orang di belakang layar masing-masing pasangan calon. Tunggu sebentar, ada telepon. Halo? Halo, Mas Abraham. Iya? Ditunggu jenderal main catur. Sudah di mana nih? Oh, sudah sampai. Siap, kita langsung menuju lokasi. Main catur ya jadinya ya? Oke, main catur ditunggu jenderal. Siap. Sorry ya tadi, kita lanjut lagi. Bicara soal strategi, langsung saja kita akan dalami strategi yang dimainkan oleh masing-masing orang yang bisa dikatakan menjadi sentral, orang yang menjadi tokoh di belakang pemenangan masing-masing pasangan calon. Mereka bukan orang sembarangan, karena mereka sudah meraih bintang di pundaknya. Siap, Pak Dudung. Woi, kabar baik. Luar biasa, caturnya sudah siap ya, Sudah Pak? siap nih, udah dari pagi tadi. Wah, jangan udah latihan Pak ini Pak. Berat juga kita hadapan dengan Jenderal Bintang 4 ini. Kita berhadapan dengan ahli strategi militer dan ahli catur juga. Ahli catur. Karena kalau bicara soal multi talent, saya harus bilang Pak Dudung ini memang multi talent. Karena nyanyi bisa, bikin lagu bisa, ngopi oke, kemudian olahraga, bola, tenis meja, dan ini yang baru saya tahu, catur. Nah, apakah beliau memang betul-betul lihai bermain catur? Saya sih nggak meragukan sih. Tapi jangan yang berat-berat ya Pak ya. Oke, Ya, saya Pak. ringan-ringan aja. Kira-kira 1 putaran, 2 putaran nih Pak. Ya, kira-kira 1 putaran ini. Konteksnya catur ya kawan-kawan, tapi kita nggak lepas. Kalau ngomong catur, kita ngomongin percaturan politik juga. Ya. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman adalah seorang mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang belum lama ini kemudian ikut gelanggang politik karena memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi kita sambil bicara, sambil bermain catur ya Pak. Mulai ya? Ya, kita mulai. Oke, ya. Nih, Pak, belum lama ini dari Serang ya Pak ya? dari Serang. Ya. Memberikan dukungan kemarin saya lihat kepada Pak Prabowo Pak.
bisa cerita sedikit kepada kami Pak, sampai pada akhirnya Pak Dudung yang sudah purnawirawan, Ya, belum lama loh Pak purnawirawannya, ya, mengambil langkah untuk masuk ke politik Pak. ya. Ini sudah menjadi rencana yang dipikirkan sebelum purna tugas atau ada ajakan? Enggak, sebetulnya kan awalnya saya waktu purna, saya bilang bahwa saya akan bertani. Kan begitu. Betul. Ya sudahlah, saya bertanilah, cukuplah. Ya. Kumpul dengan keluarga, dengan cucu-cucu, ya kan? Dan usaha-usaha lain lah yang saya punya. Cuma lihat dari fenomena politik saat ini, banyak dari teman-teman Pak di usia 58 tahun, banyak ya masyarakat berharap bahwa Bapak berkontribusi untuk bangsa ini. Tidak serta-merta berhenti di bertani saja. Artinya 5 tahun ke depan ini kan kita jangan sampai salah memilih. Kan begitu, untuk calon pimpinan ke depan. Sehingga dari 3 paslon ini saya melihat, saya kan kenal rata-rata. Tiga-tiganya Bapak kenal? Tiga-tiganya kenal. Ya waktu nomor 1 Pak Anies, waktu saya Pangdam Jaya. Iya. Beliau gubernur, saya tahulah Pak Anies. Ya, baiklah. Kemudian Pak Ganjar, saya juga kenal waktu saya Gubernur Akmil, beliau Gubernur Jawa waktu Tengah. di Magelang ya Pak ya? Ya beberapa kali ketemu, ya baiklah. Dan Pak Prabowo, saya kenal dari zaman saya Letnan 2. Oh ya? Dari Letnan 2. Nah, sosok Pak Prabowo, saya paham betul, saya dari Letnan 2. Jadi di benak Bapak Letnan 2 jabatan beliau? saya masih Danton, beliau udah Danjon. Oh, Danjon. Sudah Danjon 328. Saya lihat anak buahnya itu sejahtera, termasuk modernisasi alat-alat yang mereka punya. Dan beliau itu setahu saya gajinya aja tidak diambil gitu untuk prajuritnya. Oh ya? Kalau ada isu selentingan yang mengatakan bahwa beliau punya sifat agak temperamen waktu di prajuritan, bagaimana Pak? Kalau temperamen itu ya semua tentara rata-rata. Tentara itu rata-rata itu, saya pun sama. Kalau lihat yang salah pasti bereaksi. Iya. Kan begitulah. Tapi mungkin bagi orang awam, melihat orang yang marah itu kaget mungkin kan. Kalau kita dimarahin itu sudah makanan sehari-hari. Cuman beliau itu saya lihat perhatian kepada prajuritnya luar biasa. Selama saya jadi Kasat, saya lihat beliau jadi Menhan itu perhatian untuk generasi muda, untuk masyarakat Indonesia. Contohnya rekrutmen Unhan, betul-betul orang-orang yang terpelajar, yang betul-betul orang yang berkualitas. Tidak bisa sembarangan orang masuk ke Unhan. Beliau bangun di NTT, beliau di Jakarta, dan nanti akan dibangun di beberapa daerah termasuk SMA-SMA unggulan. Artinya beliau sudah berbicara tentang pemerataan. Dan orang-orang yang kuliah di Unhan adalah orang-orang yang memang betul-betul melalui seleksi. Dan itu rata-rata dari orang-orang yang tidak punya. Beliau bangun di situ begitu besar. Artinya perhatian kepada bangsa dan negara ini luar biasa. Jangan-jangan ketika Bapak menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat waktu itu dan Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Bapak sudah ada rasa-rasa bahwa ini adalah pemimpin yang harus didukung, disupport begitu, atau seperti apa? Ya, saya dari Letnan 2, Kapten, kan bergaul sama beliau. Saya Kolonel, saya Pangdam, kemudian sampai Pangkostrat, terus Kasat. Beliau tidak berubah. Artinya menurut saya integritas dan dia punya karakter untuk memajukan bangsanya itu besar sekali. Pak, saya mengutip apa yang Bapak sampaikan ketika berorasi di depan para pendukung di Serang tanggal 27 Januari 2024. Bapak menyebutkan bahwa di dalam benak Pak Prabowo dan pikirannya hanya ada negara. Kemudian apabila dibelah dadanya ada merah putih dan masih jam 12. Ini apa maksudnya, Pak? Itu tadi yang saya katakan, beliau selama saya bergaul dengan beliau, tidak ada namanya untuk kepentingan pribadi. Saya yakin kepentingan pribadi beliau udah cukup lah ya, secara finansial ya.
Beliau kan ya kita tahu lah beliau, Ya, latar dulu, belakangnya. latar belakangnya. Tetapi kalau kita ngobrol dengan beliau itu selalu berbicara tentang bangsa, tentang negara untuk maju dan segala macam. Saya kagumnya tuh bro. Dan saya kagumnya sama beliau juga setiap kita ngobrol nih dengan beliau. Saya pernah dengar dengan Pak Jokowi. Iya. Saya senang kepada orang itu yang tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Yang saya katakan kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih berkibar kayak jam 12. Oh, masih tengah. Artinya tuh Masih berdiri sampai kokoh. sekarang itu beliau udah usia 74 tahun. Ya. Semangat itu nggak pernah luntur seperti waktu saya kenal waktu Letnan Kolonel. Oke. Hebat. Oke. Betul kan? Saya lihat itu. Ya itu penilaian saya ke beliau lah. Sempat ramai ini Pak, penilaian ataupun scoring terhadap kinerja Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 11, dari skala 100. Ini banyak yang menganggap tidak pantas dan sebagainya. Tapi kalau menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya ya, penilaian itu saya lihat lebih kepada cenderung tendensius ya. Artinya ingin menjatuhkan kalau menurut saya. Saya kan Kepala Staf Angkatan Darat yang merasakan betul bagaimana kebijakan beliau sebagai Menhan. Saya kan bin kuat, pembinaan kekuatan. Beliau itu bang kuat, pengembangan kekuatan. Jadi kalau kami mengajukan personil, kami mengajukan material, itu kan ke Kemhan. Baik alutsista, Betul. kebutuhan personil, termasuk bahkan beliau sendiri menganggarkan sendiri khusus untuk rumah sakit yang di Angkatan Darat dinaikkan tipenya dan dibangun lebih besar lagi. Artinya untuk antisipasi tidak serta-merta untuk kepentingan Angkatan Darat, tapi kepentingan masyarakat. Kita lihat waktu COVID-19, semua orang kelabakan. Betul nggak? Rumah sakit. Nah rumah sakit Angkatan Darat itu kan hanya untuk bagaimana kalau ada anggota yang sakit. Sekalipun ada Yan Masum, tapi tidak terlalu banyak. Nah ini yang tidak bisa menampung masyarakat. Makanya rumah sakit Angkatan Darat itu dibesarkan, kemudian diberdayakan untuk antisipasi terjadinya kalau misalnya bencana seperti kemarin. Kemudian seperti babinsa, sekarang motornya dilengkapi semua. Saya pun langsung mengajukan, Pak, kami anggaran Angkatan Darat ini kan terbatas. Kaporlap kami ini sekarang sudah menipis, Pak. Dibantu sama beliau. Termasuk alutsista yang lainnya dimodernisasi sama beliau. Kan heli Angkatan Darat nanti akan kita dibelikan 31 unit. Oke. Mohon maaf Pak, saya potong. Kalau yang dianggap mengenai pengadaan alutsista disebutkan ini adalah alutsista yang usang alias bekas. Bagaimana Bapak menilainya? Saya tidak berharap wah mudah-mudahan saya dapat mendukung ini nanti suatu ketika saya dapat jabatan ini. Oh enggak ada. Tidak dikasih jabatannya orang Jawa itu ora paten. Mohon maaf Pak, saya potong. Kalau yang dianggap mengenai pengadaan alutsista disebutkan ini adalah alutsista yang usang alias bekas. Bagaimana Bapak menilainya? Artinya kalau menurut saya begini, kalau kita beli yang baru, kan sesuai dengan anggaran kita, dengan anggaran yang diberikan kepada Kemhan. Lebih luas lagi diberikan anggaran yang ada di Republik ini. Kan begitu. Pengen juga kalau Pak Prabowo kan keinginannya pengennya alutsista itu luar biasa. Kita sama Singapura aja jauh, Mas. Bener kan? Padahal kita 17.000 pulau yang harus terjangkau. Betul kan? Nah artinya beliau pun menyadari keuangan negara ini terbatas. Kan kalau alutsista itu kan tidak bisa dilihat masalah baru dan tidaknya, tetapi jam terbang. Bener nggak? Bukan, oh ini baru. Bukan begitu. Karena kemampuan kita juga baru bisa belinya yang seperti itu. Kita beli Leopard bekas. Kayak kita beli M113, Marder, kita juga bekas. Ya.
Yang baru-baru baru kita produksi seperti Pindad segala macam. Itu pun kita masih TOT dengan Turki. Jadi 16 kita buat, 6 di Turki, 6-nya di Indonesia. Nah gitu sambil bertahap lah nanti ke depannya itu. Satu isu lagi yang menerpa Pak Prabowo adalah mengenai food estate. Ya. Pak Dudung, saya yakin betul Pak Dudung memahami isu ini karena bagaimanapun gerilya food estate dalam skala kecil ya, itu kan sudah dilakukan secara teritorial oleh TNI Angkatan Darat di daerah-daerah gitu ya Pak ya. Apa yang terjadi Pak dengan food estate sehingga pada akhirnya disebutkan menanam singkong malah yang tumbuh jagung Pak? Makanya Pak, Mas, saya jadi kasat pertama, ada pesan dari Bapak Presiden. Pak Dudung pesan saya 2. Yang pertama, sejahterakan prajurit. Yang kedua, membantu pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, jajaran TNI Angkatan Darat, lahan-lahan tidur saya perintahkan untuk ditanam jagung, kacang kedelai, persawahan yang selama ini dimanfaatkan untuk satuan, itu hasilnya diserahkan untuk masyarakat. Pasca COVID-19 orang terdampak masalah ekonomi. Akhirnya hasil-hasil panen itu kita serahkan. Kemudian yang kedua, kita membantu pemerintah dalam rangka ketahanan pangan dan food estate yang digalakan oleh Menhan. Itu kami yang bergerak, termasuk manajemennya dari Kemhan. Apa yang terjadi di lapangan Pak? Mengapa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang mengatakan itu siapa? Itu yang saya katakan itu tendensius. Kita yang merasakan betul bagaimana panen rayanya. Menteri Pertanian datang, Menhan datang. Saya pernah dengan Menhan ke Sukabumi. Dari biasanya hanya 10 hektar, sekarang sudah ratusan hektar. Sama-sama dengan Kostrad. Kostrad di program saya dengan Pak Prabowo itu panen jagung segala, pakai translator segala macam. Saya dengan Pak Prabowo itu. Itu ketahanan pangan dan hasilnya itu untuk masyarakat. Dan masyarakat di situ dilibatkan untuk sebagai tenaga kasarnya. Dan mereka satu hari bisa menghasilkan uang 100.000 yang tadinya tidak ada. Nah ini kan orang yang banyak yang tidak tahu. Ini kan hanya kepentingan politik kalau menurut saya lah. Menurut saya janganlah saling menjatuhkan hanya untuk kepentingan polling, itu kan? Itu ya. Iya, Oke. Pak. Langsung skak. Mati kita. Sebentar Pak, pakai ini aja Pak. Nah, Oke, itu aja. Ya, saya ambil ini dulu. ya siap Pak. Lanjut Pak. Aduh. Skak Raja Pak. Iya, Izin, skak Pak. ster ya. Skak Raja Pak. Skak Raja Pak. Skak Raja ya. Iya Pak, antar ini Pak. Ih. Boleh lah. Udahlah Pak. Namanya Daripada kuda. Pak. Kudanya harus dimakan dulu. Waduh. Bapak nggak masalah Pak dengan ada jenderal-jenderal purnawirawan lagi yang berseberangan dengan Pak Dudung, pilihan Pak Dudung. Menurut Bapak seperti apa peran jenderal-jenderal ini di sana Pak? Ya, mereka kan sudah orang sipil semua sekarang. Bener kan? Saya udah orang sipil. Mereka juga orang sipil. Ya, tanyakan aja sama mereka lah. Karena saya yakin kalau saya orientasinya demi bangsa dan negara. Saya tidak berorientasi bahwa nanti kalau Pak Prabowo menang, saya nanti siapa tahu dapat jabatan. Aduh, saya nggak berpikir. Jauh dari itu. Saya lihat, saya memilih orang itu karena memang saya tahu orang itu siapa. Karena Saya Bapak berpikir mengenali beliau. mengenal sekali beliau bagaimana integritasnya untuk bangsa dan negara ini. Saya tidak berharap, wah mudah-mudahan saya dapat mendukung ini, nanti suatu ketika saya dapat jabatan ini. Oh, nggak ada. Tidak dikasih jabatannya, orang Jawa itu ora paten. Betul kan? Saya nggak berharap apa-apa. Pak Dudung, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Ya. Ada kekhawatiran publik dan ketakutan bahwa digunakannya aparat negara untuk pemenangan paslon tertentu Pak. Ya, ya. Bapak melihat itu mungkin tidak dilakukan. Bapak adalah orang yang berkarir lama sampai di pucuk pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat. Ya,
Kalau saya lihat, baik TNI, Polri masih memegang teguh netralitas. Selama saya jadi Kasat, ya saya memang tidak merasakan adanya pemilu waktu itu. Tetapi sejauh ini, pimpinan Angkatan Darat itu, termasuk pimpinan TNI, tegas-tegas aja kalau ada anggota, langsung dicopot. Saya ingat waktu tahun 2019 ada seorang Dan Ramil ya. Dan Ramil di Senen, kemudian memihak ke salah satu calon, itulah oleh Kasat langsung dicopot itu. Nggak ada cerita. Jadi menurut saya sampai sekarang mereka memegang teguh netralitas, artinya karena mereka juga menyadari bahwa tugas dia adalah sebagai unsur pengaman. Kalau terjadi sesuatu, dari ketiga ini terjadi gejolak, maka dia harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh memihak kanan dan kiri. Ya, Bapak meyakini Saya yakin lah. TNI betul-betul netral Pak dalam pemilu ini. Iya, betul. Terima kasih Oke. Pak Dudung Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang bermain catur bersama dengan kita, karena yang jelas ini suasana hujan, kita harus menyelesaikan di ruangan yang lain. Dan yang kedua adalah ini belum menemukan jawaban. Apakah kemudian Pilpres nanti 1 putaran atau 2 putaran? Karena tadi pertarungannya menentukan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bersama kami. Jenderal Terima kasih. TNI Dudung Abdurrahman. Thank you. Sukses, Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Saya tidak percaya sama lembaga survei. Maaf, saya tidak percaya. Ya, kita lihat fakta di lapangan. Saya berani taruhan. Pak Ganjar kemana saja, manusia itu seperti lautan manusia. Ya, kita lihat. Tapi coba yang lain. Ada lapangan itu kosong, tapi surveinya tinggi.